Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam segala urusannya. Dan tak lupa saya doakan untuk yang hari ini sedang sakit, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview 2 pisau sembelih untuk sembelih kambing ataupun sembelih sapi. Sarung kulit model cetekan, ada cantolan juga untuk ikat pinggangnya yang cukup gede. Cetekan diamankan ketika hendak mau dicabut, meskipun diikat pinggang juga begitu, dicoba dilebarkan atau dijepit dengan jari gini, dia akan nggak kembali sebelah, terutama yang sebelah mata bilah. Nah, kalau melebar begini saat ditarik kan dia tidak tergesek atau tergores dengan mata bilah tentunya, jadi dilebarkan biar awet. Triknya seperti itu. Jadi kalau pas orang nggak ngerti ya, ini kan juga ilmu, sekecil apapun ilmu itu. Cetek begini, orang kalau nggak tahu dibuka cetekannya ditarik, akhirnya sobek di sini. Tapi kalau tahu ilmunya, meskipun diselipin di pinggang tetap ditekan atau intinya dijauhkan lah ketika mata bilah ini ditarik, jadi aman gitu. Bentuknya seperti ini, ada stripnya 2 untuk aksesoris, hidden tang konstruksinya, handle Galesono keling yang cukup keras, materialnya HSS M2, baja HSS M2, ada Ricasso untuk menambah tampilannya tambah cakep. Finishing satin serat baja. Untuk HSS yang ini tidak sepuh, tentunya tidak sepuh. Kebanyakan material baja HSS itu tidak disepuh karena sudah sepuh pabrik. Dalam artian disepuh itu sepuh untuk bilah ini loh ya, untuk pisau ataupun golok yang akan dibentuk finishingnya, endingnya. Nah itu tidak disepuh. Jadi misalnya material baja HSS piringan baja bekas pemotong, entah itu bekas pemotong kertas, tisu, dan lain sebagainya. Nah itu tinggal digambar, dimal, seret jadi berapa piece, lalu dipotong dengan gerinda. Ini gampangnya, tapi prosesnya itu benar-benar keras sekali karena HSS sendiri piringan gergaji ini diperuntukkan awalnya kan dipakai untuk memotong tersebut, memotong benda tersebut di pabrik skala besar seperti tisu, kertas, kain, plastik, dan lain sebagainya lah, atau bahkan pemotong baja untuk memotong baja. Nah ini kan ukurannya jauh lebih keras dan sudah di sepuh pabrik. Nah, begitu dipakai, ada rompalan atau mata bilah yang chipping atau yang hilang satu atau yang intinya minus, ketika dilihat, wah ini potongannya kok jadi begini, dilihat alat pemotongnya ternyata rusak, maka dilepas dan dibuang, diganti yang baru. Nah rongsokan itulah untuk periode akhir-akhir ini semakin banyak ya, mulai banyak. Kalau dulu mungkin kita bermain di baja-baja limbah, baja bekas, baja-baja bekas per daun, per cacing, dan lain sebagainya. Nah, tapi semakin kesini dari pabrik itu banyak sekali limbah baja yang bisa dimanfaatkan kembali, dijadikan pisau maupun golok. Jadi setelah dibentuk, ditipiskan dengan mesin gerinda dan mesin BG, ya sudah tidak perlu disepuh lagi karena sudah sangat keras. Ini untuk panjang bilahnya 23 cm, lebar di pangkal 3,5, dan memiliki ketebalan 3 mm menipis ke ujung. Tentunya sudah sangat tajam ya, sangat tajam di tisu maupun kalau tisu sudah halus, di kresek plastik dan kertas tentunya juga sudah
sangat halus. Diusahakan untuk sahabat GSN jangan sampai tidak bisa slice tisu, terus belajar dan belajar, jangan mudah menyerah dan putus asa. Tentunya jangan cukup hanya di kertas. Memang ketajaman seperti ini sudah cukup dipakai menyembelih dan cukup, tapi alat mengetesnya sebaiknya lebih tinggi lagi. Nah, ini sudah cukup dipakai, oh sudah cukup ini itu, tapi kita harus bisa ya, khususnya sahabat GSN harus bisa slice tisu dengan cara disetroping. Ini juga sangat cukup sekali ketajamannya. Di stroping, harus punya stroping, alat wajib untuk eksekutor harus punya. Oh, stroping, seliskan beberapa kali, stroping lagi untuk menghilangkan kotoran yang ada di mata bilah. Selanjutnya yang kedua, ini sepertinya agak panjang dikit ya, modelnya strip, 2 strip. Ini ada stripnya, aksesoris. Yang ini ebony handle-nya. Yang pertama tadi Gallisono Guling, yang ini ebony. Dan sepertinya lebih tebal ini. HSSM2 ada Ricasso-nya. Panjangnya yang ini masuk kategori 25 cm. 25 cm, yang tadi di 23. Untuk terlebar di pangkal 3,4 dan memiliki ketebalan 3,5, menipis. Kalau tadi kan 3 mili, dan tentunya sudah tajam semuanya. Set, di stroping seperti ini caranya. Dorong tarik, dorong tarik, dorong tarik, dorong. Terus dicobakan di tisu, belajar di tisu supaya tidak frustasi. Mencoba belajar di slice tisu, cari yang bilah yang paling tajam. Bilah yang paling tajam dicobakan. Itu seperti ini. Nanti kalau semisal belum bisa, coba di honing, dirapikan bilahnya, itu dirapikan, honing. Misalkan begini, dilihat ketika krek itu pasti ada yang rolling. Misalkan rolling ke kanan, ya harus kita benerin. Bisa dengan teknik begini ataupun begini. Nah, misalkan rollingnya ke kiri seperti ini, kita ambilnya gini, set 1 2 3, balas. Nah, itu untuk merapikan saja sih. Terus di stroping supaya halus ketajamannya. Jadi memang di kertas seperti ini rata dan sudah bisa terslist ini sudah cukup, tapi diusahakan untuk khususnya sahabat GSN biar tahu nanti sensasinya, ketajaman di slice tisu itu seperti apa ketika dipakai menyembelih sapi. Jenis sapinya, kadang jenis sapinya sama tapi kok beda, ya itu sensasi saat mengetesnya. Jadi alat pengetesan mulai kertas, kresek, plastik, tisu, kita ambil di kertas dan tisu, tidak pakai di kresek ataupun di plastik. Kresek itu juga tertentu yang bisa, dan intinya semuanya malah menjadikan bilah kita menjadi tumpul. Apalagi plastik yang ulet tidak direkomendasikan. Ulet ya dipakai shred akhirnya tidak bisa, maka di kertas pun juga tidak bisa, apalagi di tisu. Nah itu alat media, jadi kita tidak perlulah agar viral, agar diwahkan bilah kita dengan cara yang aneh-aneh seperti buat tebas-tebas. Kalau rekomendasinya buat sembelih, ya jangan dipakai tebas, dan sebaliknya gitu, akan menyiksa. Meskipun bilah tebas bisa dipakai untuk sembelihan, tapi akan menyiksa. Makanya bagaimana kita menjadi eksekutor yang handal, ihsan dan halal. Ihsannya bagaimana? Jangan hanya halal saja, sembelihan pokoknya terputus ya urat-uratnya ya halal kan gitu. Tapi kalau prosesnya tidak ihsan, kan menyiksa hewan kurban atau hewan sembelihan kita, jadi kita malah tidak mendapatkan pahala, malah seperti itu. Jadi
diusahakan untuk pengetesan cukup di kertas dan tisu. Untuk sahabat GSN khususnya harus bisa slice tisu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.